bagaimana kita mendiagnosis itu, ya, terus apa itu aneurisma aorta, diseksi aorta, ya, ischemic, acute, chronic, sama peripheral artery disease itu apa aja. Oke, sudah baca kan? Begitu ya. Ya, jadi gampangnya seperti ini. Semua orang lahir dengan pembuluh darah yang bagus, ya. Dari lahir kalian dikasih pipa yang murni, pure. Baru beli pipa, dikasih sama Tuhan, dikasih. Nih buat kamu pipa yang murni, ya, nggak ada plak-plaknya. Nah, somehow semakin bertambahnya usia, kau makan yang nggak bener, ya, rokok mungkin, ya, terus konsumsi alkohol mungkin, ya, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan antara yang baik dengan yang buruk dalam tubuh. Semua proses yang terjadi sakit itu akibat tubuh itu nggak seimbang, ya. Sehingga di dalam pembuluh darah itu ada mekanisme defensif, ya. Yang satu untuk membuat prokoagulan, yang satu ada antikoagulan, ya. Yang satu membuat vasokonstriksi, yang satu membuat vasodilatasi. Ketika salah satu saja berlebihan kerjanya, maka akan menyebabkan ketidakseimbangan yang berujung kepada kerusakan pada endotel sel pembuluh darah. Ya. Kalau kita berbicara tentang membaca tentang gaitan, ya, di situ ada banyak sekali faktor-faktor di mana pembuluh darah itu sendiri, ya, bisa menghasilkan nitrat oxide ketika dia kekurangan oksigen, sehingga pembuluh darah itu akan bervasodilatasi di sana. Ya. Nah, adanya oksigen yang terlalu banyak akan menyebabkan vasokonstriksi. Tetapi dengan adanya nitrat tersebut, maka seimbang antara vasokonstriksi dan vasodilatasi. Nah, ketika hal itu menjadi tidak seimbang, ya, vasokonstriksinya berlebihan, terus nanti ada masalah, misalnya faktor-faktor agregasi trombosisnya itu banyak, ya, entah dari PGI2, trombomodulin, ya, ada heparin sulfat, kemudian RTPA, ya, ada faktor mati. Tisu faktor yang lain itu akan menyebabkan meningkatnya adanya adesi molekul, kemudian meningkatnya trombosis yang sekiranya akan menyebabkan kerusakan endotel di situ, sehingga akan menyebabkan adanya suatu pembentukan, baik itu nanti dari prostaglandin, kemudian tisu plasminogen activator ya, inhibitor yang berkurang, ya, ini lawan ini, sehingga nanti menyebabkan suatu masalah trombosis yang nanti berhubungan dengan aterosklerosis. Ya. Nah, ketika kita berbicara soal arteri, maka banyaknya semua mulai dari keluar dari jantung, yang sampai semua yang keluar dari jantung itu adalah pembuluh darah. Ya. Semua menghasilkan penyakit. Ya. Aorta akan menyebabkan penyakit aorta, ya, sampai di bagian pars abdominalis di sini. Kemudian ketika ada renalisnya, kemudian membagi kanan kiri, itu juga menjadi masalah penyakit arteriorenalis yang berhubungan dengan masalah insufisiensi renal ginjal, ya. Kemudian di bawah dari pelvic itu akan menyebabkan suplai ke arah kaki, kemudian yang dari sini subclavian juga akan suplai ke tangan, ya. Itu juga akan menyebabkan masalah. Nah, masalah-masalah itu ada misalnya masalah penyakit aorta, entah aneurisma aorta maupun diseksi aorta sepanjang sampai pars renalis. Kemudian sisanya yang selain aorta dan koroner adalah peripheral artery disease. Entah nanti masalah karotis kah, entah masalah kaki, tangan, dan sebagainya. Nah, yang menjadi perhatian, ya, kalau misalnya kita masih melihat adalah proses yang terjadi kerusakan di daerah dari lapisan-lapisan pembuluh darah itu tadi. Ya, kita tahu lapisannya ada dari lapisan intima yang langsung berhubungan langsung dengan molekul-molekul darah di dalamnya. Ya, ada tunica media, ada tunica adventitia. Nah, terkadang yang menjadi masalah adalah adanya suatu proses aterosklerosis yang terjadi di antara tunica intima dan tunica media ini, ya, sehingga menyebabkan proses penumpukan LDL yang sudah teroksidasi di situ menumpuk, akhirnya dia keluar. Nah, menyebabkanlah proses aterosklerosis. Nah, berhubungan dengan masalah arteri yang diseksi, ketika tunica intimanya ini robek, maka aliran darah tersebut bisa mengisi ke dalam tunica media itu tadi, yang kita kenal sebagai false lumen. Yang karena dia robek, ini tunica intima ini harusnya tebal, kuat, dan tidak bisa dibuat. Tapi ketika satu hal dan kondisi yang menjadi robek, maka aliran darah yang keras dari arteri tersebut akan mengisi mengisi lumen yang robek tersebut, sehingga menciptakan false lumen di sana. Jika dibiarkan,
ya, akan menyebabkan kerusakan yang bertambah parah, robek sepanjang tunika intima dan medialis sampai sini. Ya. Nah, kalau bisa dia balik dengan prokoagulasi yang bagus, nanti terisi faktor-faktor koagulan yang akhirnya terisi trombus di situ. Nah, trombus di sini bisa nanti menyebabkan suatu mekanisme untuk tidak menyebabkan robekan lebih parah, atau yang kedua malah nanti trombus di sini bisa menyebabkan kerusakan yang semakin parah, tergantung nanti bagaimana manifestasinya. Oke. Ini adalah gambaran di mana proses aterosklerosis itu ya. Tadi udah kita singgung di depan ya. Ya umur nggak ada yang bisa menghilangkan, yang bisa menggantikan usia juga. Udah lahir laki, perempuan, udah itu takdirnya. Tapi masalah yang tradisional risk factor kayak merokok, diabetes, kemudian kolesterol, kemudian hipertensi itu bisa kita cegah. Ya. Sehingga 4 faktor ini bisa kita cegah secara umumnya. Namun sekarang ISC tahun 2024 yang terkait dengan penyakit aorta dan arteri lainnya itu mengadakan ada satu proses di sininya yang tidak bisa kita hindari. Ya. Berat badan, ya, siapa yang masih berat badannya tinggi dia, ya. Siapa yang masih suka chill ya, nonton Netflix ya, kerjaannya hati-hati ya. Kemudian nih alkohol ya, makanan junk food, ya. Stres, mikirin utang, ya. Kemudian selanjutnya tinggal di kawasan polusi. Kondisi-kondisi ini ya, non tradisional risk factor artinya ini modern nih, orang-orang modern biasanya cepat sekali penyakitnya seperti ini, sehingga tidak heran untuk proses masalah serangan jantung atau acute coronary syndrome itu usianya bergeser menjadi yang lebih muda karena masalah lifestyle. Kalau 4 ini kan makanya dibilang tradisional, udah lama lah ini ya. Nah, tapi ada yang non tradisional, ada faktor-faktor modern yang berperan dalam kerusakan itu ya. Nah, ini tadi yang kita bicarakan di awal ya, harusnya dia polos nih ya. Tetapi akibat masalah-masalah ini tadi yang kamu tambahkan di dalam tubuh kamu yang menyebabkan kerusakan di situ. Awalnya dia numpuk di sini ya, ateroma ya. Kalau misalnya dia tidak pecah, ini masih menjadi suatu masalah chronic coronary syndrome nantinya. Ya. Ketika dia pecah, kemudian terbentuk di situ molekul-molekul fibrin, kemudian agregasi platelet yang ditutup sama fibrin di sini. Kalau dia diam masih oke. Tapi yang bahaya adalah ketika ini nanti pecah lepas ya menjadi emboli, kemudian menutup saluran-saluran yang lebih sempit di bagian distalnya, sehingga menyebabkan proses akut, baik itu acute coronary syndrome kalau di jantung. Tapi kalau misalnya dia masalahnya lari ke dalam kaki, kemudian ginjal, otak dan sebagainya, kita kenal sebagai stroke, kemudian masalah acute limb ischemic, ataupun kalau nantinya dia berujung seperti ini secara kronik, ya nanti jadinya chronic coronary syndrome, atau chronic limb ischemic, atau kalau di koroner ya chronic limb disease atau chronic coronary syndrome pada akhirnya. Inilah hal-hal yang kita gunakan untuk menegakkan diagnosis ya. Siapa yang tahu ini apa TTE? Apa? Ya, transtorakal ekografi ya. Eko ya, ini eko, ini transoesofageal, oesofageal ya, dimasukin teropong ke dalam tenggorokannya untuk melihat jantung lebih bagus lagi ya. Kemudian CT ya, MRI dan aortografi. Tetapi kalau ditanya mana sih yang gampang digunakan dan paling visible untuk kita lihat, ya CT ini, karena bisa menggambarkan semuanya ya, dari jantung terlihat sempurna, kemudian bisa melihat secara runut. Kalau kita foto tuh kan ada yang kalau dipencet terus menerus itu. Nah itu, sama kayak CT bisa kita gerakkan sehingga kita bisa lihat secara komprehensif. Oh pembuluh darahnya ini mulus, oh ini ada masalah di sebagian ini. Sehingga diagnostik modality yang paling digunakan atau gold standarnya adalah menggunakan CT scan. Yang untuk masalah arteri-arteri ini ya. Kalau jantung ya bisa TTE dan ekokardiografi ataupun dengan menggunakan CT. Tapi untuk masalah perifer ya, baik itu di aorta kemudian di periferal, itu gold standarnya menggunakan CT scan. Nah, ini bukti rupa-rupa gambarannya ya. Nanti dipilih aja mana yang paling bagus ya. Gitu. Ini gambaran transtorakal ekokardiografi ya. Selama dia nggak ada sudut-sudutnya di ujung-ujung ini, itu TTE. Tapi kalau ada sudutnya ya, ada gambar sudutnya nanti di situ, itu gambaran transesofageal TEE ya. Jadi ada sudut. Tapi kalau TTE tidak ada sudut. Nah, ini kalau kita begini, kalau misalnya jantungnya fotogenik ya, nggak cuma muka aja fotogenik, tapi
Jantung juga ada yang fotogenik. Kalau nggak fotogenik, benar-benar nggak kelihatan apa-apa. Nah, ini adalah gambar jantung yang fotogenik. Untuk kita lihat gambaran misalnya ini aortanya, ya. Kemudian nggak cuma sampai sini aja, kita bisa ngelihat, nggak bisa ngelihat lagi ke bawahnya. Tapi harus kita ganti posisinya. Misalnya mau lihat arkusnya bagaimana, ya nanti taruh lagi di leher. Ya, kemudian ini di aorta abdominalnya ditaruh lagi di perut. Jadi repot naruh-naruhnya ya. Kalau TEE, nah ini juga lebih terbatas lagi, tapi view yang didapatkan lebih bagus dan lebih terang. Ya, sudut-sudutnya lebih kelihatan. Kalau berbicara struktural, ini juga bagus ya dibandingkan TTE. Tetapi kalau kita berbicara modality imaging yang paling komprehensif, ya tentu CT ya langsung kelihatan kebentuk semuanya itu. Nah, itu. Jadi kita bisa nilai apakah robekannya sepanjang apa, kemudian ada dilatasi di mana. Ya. Nah, ada pertanyaan dulu? Nggak ada. Kalau kalian kita lanjut ke aortic aneurisma ya. Kalau kita berbicara aneurisma, ya bedanya sama dilatasi ya. Jadi makanya saya kecilin di bawah itu. Aneurisma itu adalah kondisi di mana pembuluh darahnya itu bisa lebih besar daripada lebih dari 50% dari ukuran normalnya. Jadi udah lebih dari 50%. Tapi kalau misalnya masih ya diameternya lebih dari 2 standar deviasi, misalnya ukuran normalnya adalah 2-3, kemudian ukuran yang kita dapat adalah 4 cm, itu masih dikatakan suatu dilatasi. Tapi kalau semisal ukuran normalnya 2, tapi didapatkan nanti ukurannya ternyata 4,5 bahkan sampai 5, maka kita katakan sebagai aneurisma. Ukurannya lebih dari 50% dari nilai normalnya itu tadi ya. Bagaimana kita mengukur nilai normal, kita harus tahu dulu ukuran-ukuran normalnya ya, di aortic root berapa, di aortic root ini berapa, kemudian aorta ascendens ini berapa, ya, arcusnya berapa, descendennya berapa ya. Nah, tetapi kita harus paham ya, pada laki-laki dan perempuan memiliki nilai yang berbeda, nggak semua sama ya, tapi harus ingat dulu ya, aortic definisi itu tidak boleh sama. Aortic aneurisma ya didefinisikan sebagai peningkatan lebih dari 50% yang ukurannya dibandingkan dengan ukuran normal itu. Oke. Nah, ada 2 ya. Tadi kita balik ya. Ingat ya, ini ada bagiannya set. Ya. Yang atas namanya torakal, yang bawah namanya abdominal. Ya. Sehingga untuk mengetahui di mana lokasi rusaknya pembuluh darah terkait dengan masalah klinisnya. Ya. Ya, dibagi jadi pars torakal ke atas, ada pars abdominal ya. Sehingga dikenal sebagai aortic abdominal aneurysma, AAA atau triple A kita bilang ya. Kalau yang ini TAA ya, torakal aortic aneurysma. Oke, gejalanya tentunya sesuai dengan lokasinya. Kalau aortic abdominal aorta aneurysma ya, gampang banget ya. Terkadang pasiennya datang dengan keluhan, "Dok, saya kok kembung ya, kalau makan cepat begah, terus kok rasanya di sini ada yang berdenyut di perut." Nah, hati-hati, bukan oh itu mah, Bu, Pak, hati-hati ya. Kemudian dalam inspeksi kita lihat perutnya kok ada menonjol tuh, kayak ada massa di dalam perutnya yang mengkilat dan berdenyut pulsatil. Ingat, arteri kan berdenyut, sehingga massa yang dihasilkan dari aneurisma aorta yang di abdominal tentunya akan berdenyut. Sehingga kalau teman-teman semua melihat itu sudah curigai suatu triple A ya. Nah, jangan dipencet-pencet, cukup dilihat di ini terus auskultasi. Terkadang ada bruitnya ya, bruitnya itu disebabkan karena tadi ya mungkin ada proses aterosklerosis sehingga menyebabkan adanya suatu turbulensi sehingga lumen di dalam itu menyempit ya. Nah, tapi kalau misalnya nggak ada ya kita nggak tahu ya. Biasanya pasien itu akan datang ketika sudah mulai muncul keluhan. Tapi kalau thoracic aneurisma aorta ya di dalam belakang torakal ini bisa mix dengan kondisi atau gejala yang mirip hampir sama dengan emboli paru atau acute coronary syndrome. Tapi kebanyakan ya yang rata-rata masuk ke dalam secara klinis dikatakan biasanya kalau nelen agak sulit. "Dok, kok saya nelen agak sulit ya?" Nah, itu biasanya di dalam aorta itu sudah mulai mendesak dari esofagus. Kemudian ada kedua, perubahan suara. Ya, kalau misalnya udah menekan pita suara sehingga, "Dok, kok saya seret ya suaranya kayak
nggak jelas gitu ngomongnya. Nah itu biasanya sudah menyebabkan adanya penekanan di daerah pilika vokalis yang menyebabkan gangguan dari suara. Ya, terus kadang suka batuk, ya. Kemudian sering nyeri punggung. Kok ini nggak nyaman ya di belikat saya sebelah situ. Nah hati-hati, mungkin saja bukan suatu LBP tapi malah suatu thoracic aortic aneurysma. Ya, nah ini nilai-nilai normalnya ya teman-teman bisa hafalkan aja sendiri ya. Yang penting tahu nilai normal. Ya. Nanti kalau dia lebih, kalau dia lebih dari ini kita katakan sebagai dilatasi bagi 1 sampai 1,5 ya. Tapi kalau udah 50% dari nilai normalnya ini maka kita katakan sebagai aneurisma ya, yang semua berpotensi menjadi aneurisma melebar ya. Gitu. Makanya kita kenal ada yang suatu type 1, type 2, type 2, type 4, type 5 itu tergantung dengan lokasi itu tadi ya. Kalau yang bagian torak abdominal ini kita kenal sebagai suprarenal, batasnya adalah di atas dari renal arteri ya, makanya kita suprarenal ya, atau di antara renalisnya itu tadi ya, atau kemudian di bawah renalis atau infrarenal, atau juxtarenal itu di antara salah satu arteri renalis. Jadi di bawahnya ada yang satu sisi di bawahnya tapi satu sisi kena arteri di juxtarenalis. Oke. Nah, kapan kita mulai melakukan intervensi pada kondisi-kondisi dari aneurisma aorta? Tentunya kondisi ini harus kita evaluasi ya. Tidak semua harus kita langsung, oh bu ini aneurisma aorta operasi ya, malah shock nanti pasien. Tapi kita lihat ukurannya ya, kita lihat di sini. Kalau pada saat pemeriksaan yang dilakukan konfirmasi dengan CT scan atau MRI menunjukkan ukurannya lebih dari 5,5, karena kita tahu tadi ukurannya kan normalnya sekitar 30 cm ya. Sehingga kalau dia lebih dari 5% ya sekitar 55 ini. Nah, kalau dia misalnya sudah menunjukkan suatu aneurisma aorta dan ukurannya di atas 55 mm ya, maka langsung dilakukan indikasi untuk dilakukan tindakan operasi. Nggak ada obatnya ya. Semua penyakit aorta itu ketika kita berjalan dilatasi operasi, obatnya adalah tindakan entah secara endovaskular maupun secara surgikal. Kemudian yang kedua, ketika dia nanggung nih ukurannya antara 50 sampai 54, 255 di atas 50 ya. Kalau ternyata melibatkan root itu di bawah sini ya, di bawah sini yang tempatnya arteri koroner itu nangkring ya, yang menyebabkan dilatasi root itu, maka kalau dia cuma 50 sampai 52 aja ya, dan dia ada fenotip yang terkait dengan oh ini mungkin Marfan syndrome. Tahu Marfan? Tahu? Hah? Nggak tahu Marfan? Pernah dengar ya, Marfan itu gangguan pembentukan dari sel elastis di tubuh sehingga dia panjang-panjang. Nah, siapa yang tinggi-tinggi di sini hati-hati, coba Marfan mungkin kalian ya, yang jangkung-jangkung kurus terus tangannya panjang ya, hati-hati Marfan. Slenderman. Siapa? Nah itu hati-hati, coba cek ya, mungkin kalian Marfan syndrome. Nah, kalau dia Marfan syndrome ya 50 cm aja kita udah harus surgery. Karena apa? Karena dia akan terjadi proses di mana bukan gangguan ya, seperti cancer ya. Dia terjadi proliferasi terus, pertumbuhan yang tidak masuk akal ya, percepatan pertumbuhannya. Nah, jika pertumbuhannya itu ya, lebih dari 3 mm per tahun, nah itu hati-hati ya. Pertumbuhannya 3 mm per tahun kan berarti selama 5 tahun kan akan menjadi nambah 1,5 cm. Nah itu sudah harus dilakukan indikasi untuk dilakukan tindakan. Nah, tapi kalau belum, kurang dari 50, kita lihat dulu ya, kita lihat evaluasi yang 4 tahun ya, nambah nggak ya gitu. Tapi kalau udah posisinya di sekitar 40 cm ya, kita harus sudah mulai setiap 1 tahun kita evaluasi. Nambah nggak? Kalau progresif nambah, ya operasi jawabannya. Ya. Nggak ada lagi untuk obat-obatan. Oke. Nah, ada pertanyaan? Kebayang nggak? Bayang. Intinya, kalau mau kita berbicara masalah arteri, bayangkan ban. Oke? Ban. Nah, ketika ban itu masih baik-baik aja,
tekanannya pas, tentunya elastisitasnya bagus, ya kan? Tetapi ketika terjadi masalah, misalnya nih tekanannya terlalu tinggi, sehingga pernah nggak sih kalian niup balon terus dipencet itu kan ada dinding yang tipis yang muncul. Nah, itulah gambaran aneurisma. Tinggal apa? Tinggal menunggu kapan dia pecah. Ya. Sehingga kalau semakin tinggi tekanannya kalian pencet, ini makin besar, ya udah tinggal nunggu kapan pecah. Kalau pecah, ninggoy pasiennya. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengontrol perdarahan yang terjadi di situ. Ya. Oke. Ya, paling gitu ya. Jadi kalau aneurisma aorta, take home message-nya adalah siapapun ukuran normalnya berapa? Oh, ya lebih dari 50% dari ukuran normal berarti dia aneurisma. Kalau terjadi di atas, ya di atas di atas torakal, ya namanya aneurisma aorta torakalis, ya bisa terdiri dari aneurisma root aortic dari pangkalnya, ya dari pangkal sini sampai ke pars torakalis, ya di torakal 12, ya. Terus kemudian di bawah itu namanya aneurisma aortic abdominal atau kita kenal sebagai triple A, ya. Gejalanya ya tergantung lokasinya. Kalau di perut lebih kelihatan, ya. Kalau di torakal sulit karena terhalang sama tulang dada. Oke. Nah, intinya apa? Operasi. Ya, udah gitu. Kalau belum operasi, dievaluasi sampai kapan ada waktu untuk dioperasi. Ya, gitu. Oke. Kemudian yang kedua, kita berbicara dengan acute aortic syndrome, ya. Jadi acute aortic syndrome itu sama kayak acute coronary syndrome. Nah, kalau kita berbicara acute aortic syndrome, lupakan aneurisma aorta. Kalau aneurisma aorta kita berpikir tentang dia melar. Oke, dia melar. Nah, kalau kita berbicara acute aortic syndrome ini berarti sudah muncul gejala yang menyebabkan keluhan. Nyeri. Oke, ada nyeri di situ seperti acute coronary syndrome, nyeri dada. Ya. Acute limb ischemic, nyeri pada kaki. Nah, acute aortic syndrome sudah mulai ada keluhan yang mengimplementasikan ada suatu rasa nyeri, ya, yang mengancam kehidupan. Kenapa kok bisa nyeri? Karena sudah mulai terjadi robekan di situ, ya. Entah aortic dissection, ya, robekan di dalam tunika intimanya itu tadi, ya. Atau yang kedua, ada muncul intramural hematom, misalnya dia karena benturan keras atau apapun, ya, yang kita tidak tahu penyebabnya, bisa jadi iatrogenik atau tidak diketahui penyebabnya, itu tiba-tiba perdarahan di antara tunika intima dan tunika medianya, ya. Nah, sehingga ini terisi darah yang menyebabkan kondisi namanya intramural hematom. Ya. Kalau dia bisa membaik atau resolve, dia akan membentuk trombus di sini, namanya intramural trombus nanti. Ya. Kemudian kalau misalnya ada masalah di sini, ya ini, kemudian tunika intimanya kalah akibat tekanan dari tunika medial itu tadi, sehingga dia robek. Nah, robekan ini nanti akan membuat tunika medial ini keluar. Nah, sehingga membuka suatu penetrating atherosclerotic ulcer di sana. Ya, yang paling sering adalah ketiga ini, ya, yang paling banyak kita temukan adalah aortic dissection. Oke. Nah, ini adalah contoh-contohnya, ya. Ini normal aorta, ya, masih mulus, ya, tunika intima, tunika medialnya sama adventitia ini masih bagus, ya. Ketika terjadi suatu incomplete, complete aortic dissection atau SCD ini, ya, artinya adalah adanya robekan, ya, dari tunika intimanya tersebut, ya, yang menyebabkan tadi masuknya aliran darah itu nggak masuk di intralumennya, tapi keluar dari intralumennya yang mengisi antara tunika intima dengan tunika media yang kita kenal sebagai intimal flap. Ya. Ketika ini terus menerus terjadi, ini kan alirannya kenceng, ya, tekanan. Lama-lama ini bisa digerus nih, saya ngangkat sampai bisa sampai bawah robekannya. Ya. Kalau sudah sampai bawah, nah itu yang bahaya. Sehingga tindakannya adalah untuk menutup posisi ini. Ya. Kita memberikan pipa untuk menutup dari robekan itu tadi. Nah, ini tadi intramural hematom, muncul perdarahan, ya, yang kita tidak tahu sebabnya apa, ya, akibat benturan atau apa. Nah, ini kalau misalnya ini classic dissection ini yang
awalnya ini yang kita kenal sebagai complete aortic dissection itu maksudnya ya. Tapi aliran darahnya ya masuk ke situ, kemudian terhenti, tidak menyembuhkan apa-apa, ada suatu trombosis di sana. Kemudian incomplete dissection dia tidak membentuk tidak membentuk intimal flap, jadi cuma di segmen itu aja, nggak ada entry tier, tidak ada exit tiernya, cuma ada entry tiernya aja. Kemudian kalau penetrative ulcer itu lukanya ini robekannya itu dia mengganggu aliran hemodinamik yang ada di sekitarnya, sehingga seperti menekan, sehingga aliran intraluminalnya ini menjadi lebih sempit. Oke. Nah, untuk acute aortic syndrome ini sendiri ya, jadi harus kita bedakan dengan acute coronary syndrome dengan pulmonary emboli. Nah, sulit kita membedakan kondisi tersebut, nggak bisa, ya, sehingga membutuhkan modalitas diagnosis lainnya untuk menegakkan diferensial diagnosis tersebut. Salah satunya adalah CT scan. Di luar negeri kita menggunakan CT scan untuk melakukan triple rule out. Kenapa kita bilang triple rule out? Karena untuk menegakkan salah satu dari 3 diagnosis tersebut. Nyeri dada bisa disebabkan karena acute coronary syndrome, kemudian acute aortic syndrome ini yang ketiga adalah akibat karena pulmonary emboli. Nah, CT scan berfungsi untuk merule out tersebut. Nah, tapi tidak semua fasilitas bisa melakukan rule out tersebut ya, sehingga dibutuhkanlah adanya penambahan seperti EKG ya. Kalau EKG ya, kalau misalnya dia bukan ACS, nggak ada gambaran iskemi di sana, nggak ada ST depresi, nggak ada ST elevasi ya. Kemudian chest X-ray-nya ya normal-normal aja, batas jantungnya nggak lebar ya, normal for compensated. Kemudian troponinnya kalau misalnya dia bukan aortic ini biasanya naik ya. Kalau troponinnya naik itu biasanya mungkin ada menyebabkan suatu kondisi iskemik yang ada di sana ya. Apalagi dedimer naik. Nah, biasanya dedimer naik ini untuk merule in ya, tapi belum tentu apakah semua dedimer naik dan troponin naik itu sudah pasti suatu acute coronary acute aortic syndrome, belum tentu. Hanya merule in untuk mewaspadai, oh ini ada nih masalah entah itu acute aortic syndrome, kemudian pulmonary emboli ataupun dari acute coronary syndrome, sehingga harus tetap dilakukan pemeriksaan imaging ya, baik itu TTE tadi, ekokardiografi atau dengan melakukan CT scan ya. Nah, kemudian biasanya kita menambahkan nih untuk kecurigaan diseksi aorta ada RS score namanya ya, untuk menilai berapa sih RS score-nya itu tadi ya. Kalau misalnya RS score-nya itu lebih dari 2 ya, misalnya sudah ada resiko tadi Marfan syndrome, kok orang ini nyeri dada tapi tampakan klinisnya panjang-panjang nih, pasiennya tinggi, tangannya panjang ya, kakinya panjang ya. Nah, itu hati-hati ya, mungkin saja dia suatu Marfan syndrome yang sedang mengalami suatu acute aortic syndrome, nah ini diseksi aorta ya. Kalau dia high risk lebih dari 2, kita langsung bisa melakukan CT scan ya, langsung dicek, dicari mana nih kondisi yang tadi robekan tadi. Kalau nggak ada, ya udah kita coba bisa nggak kita nilai dengan TTE, dengan EKG, walaupun dengan pemeriksaan ekokardiografi dan EKG ini terbatas ya. Kemudian kalau dia low risk gimana? Nah, kita cek kalau low risk mungkin saja suatu ACS, mungkin saja suatu pulmonary emboli. Lagi-lagi tetap harus dilanjutkan untuk pemeriksaan multimodal imaging yang lainnya. Ya, ini gambaran yang A ini ya, gambaran tramura hematom ya. Kemudian ini ada yang namanya thrombus infralumen ya, kita kenal di situ. Ya. Terus ini adalah gambaran diseksi ya, jelas robekannya. Ini adalah gambaran entry tiers. Kemudian ini saya ada gambaran intimal flap di situ ya, menandakan khas gambaran dari diseksi aorta ya. Kejadiannya ini bisa mulai dari akarnya sini, aortic rootnya, bisa sampai terus ke bawah situ ya. Nah, kondisi ini mengancam nyawa, di mana robekannya itu mengganggu dari aliran darah atau perfusinya, akan menyebabkan kondisi misalnya internal flapnya di sini, dia akan mengganggu aliran dari karotis. Tentunya nanti manifestasi klinisnya selain nyeri dada, dia bisa menjadi stroke ya. Kemudian kalau dia di bawah bisa mengganggu aliran ginjal, bisa mengganggu aliran dari mesenterika itu tadi, sehingga kalau ada itu mungkin keluhannya mual muntah, nyeri perut hebat ya, terus tiba-tiba menjadi acute kidney injury. Nah, inilah acute aortic dissection ya, kita balik lagi ya, salah satu dari acute aortic syndrome yang paling banyak adalah aortic dissection ya, dimana ini yang dia bilang ya, walaupun uncommon ini jarang ditemukan, tetapi dari acute aortic syndrome yang paling sering adalah aortic dissection ya. Kalau muncul
dia ini sangat mengganggu sekali dan biasanya resiko kematiannya udah bisa dipastikan ada, ya. Sehingga harus dilakukan penegakan diagnosis dengan cepat dan tata laksana yang tepat. Nah, sayangnya karena kita juga keterbatasan, jadi sulit sekali di sini. Ya, kadang-kadang pasien sudah keburu meninggal sebelum dilakukan tindakan apa-apa. Ya. Dan dimana kita menggunakan, imaging, ya, imaging modalitas yang hampir dengan menggunakan CT scan ini dari hampir 90% kasus. Ya. Ini adalah resiko-resiko kenapa terjadinya suatu aortic dissection, ya. Yang paling sering adalah Marfan. Dicek ya, kalian ini tinggi-tinggi apa enggak. Ini ada Ehlers-Danlos syndrome, ya. Ehlers-Danlos syndrome hampir sama dengan Marfan, tapi beda masalah di genetiknya aja. Tapi sama-sama menyebabkan suatu proliferasi jaringan lunak atau jaringan ikat yang tidak semestinya, ya. Kemudian ada familial thoracic pelvic syndrome disease. Kemudian ada Noonan syndrome, Turner syndrome, dan lainnya biasanya karena masalah genetika. Dan kalau misalnya yang paling sering didapat, misalnya tiba-tiba kamu nggak ada yang masalah genetik, yang paling sering menyebabkan adalah hipertensi. Jadi karena tekanan yang tinggi, ya, menyebabkan adanya suatu pelebaran dari pembuluh darah, awalnya aneurisma mungkin, tiba-tiba robek karena tekanannya tidak bisa diatasi dengan baik. Ya. Iatrogenik, pregnancy, kemudian inflamatori, misalnya karena vaskulitis dan sebagainya, ya. Kemudian penggunaan obat-obatan seperti kokain, kronik amfetamin dan lain-lain. Nah ini, ya, kita kenal, ya, untuk aortic dissection sendiri itu dibagi menjadi 2 menurut Stanford, ya, tapi kalau DeBakey ada 3, ya. Kalau Stanford ini, ya, bedanya apa? Kalau Stanford A ini, ya, semua yang melibatkan ascending, ya, ascending, jadi melibatkan ascending aorta yang mulai keluar dari jantung itu namanya ascending. Ini ascending, ini arcus itu cabang, ya, tempat persimpangan adanya suatu subclavia, kemudian vertebra, kemudian ada yang ke karotis, ya. Kemudian ketika turun namanya descending. Nah, kalau dia melibatkan dari aorta ascending, maka namanya ascending, ya. Tapi kalau dia tidak melibatkan aorta ascending, misalnya mulai dari descending aja, namanya Stanford tipe B. Oke, gampang kan? Aorta ascending, B tidak melibatkan atas, hanya B bawah. A atas, B bawah, ya. Soal-soal aja dipakai Stanfordnya atas bawah. Nah, tipe 1, ya, tipe 1 itu DeBakey 1, ya. Itu mulai dari ascending aorta, ya, yang melibatkan antara aortic root itu sendiri dengan arcus aorta, dan biasanya batasnya di antara arcus aorta ini, itu namanya DeBakey 1. Tapi kalau DeBakey 2, ya, itu dia awalnya tetap melibatkan arcus, ya, kemudian sampai di batasnya aortic ini, aortic ascending sebelum turun. Oke. Tapi kalau DeBakey 3 itu sudah mulai dari akhir dari arcus, ya, kemudian dari descendant ke bawah. Ya, sehingga kita tahu kalau A atas itu biasanya antara DeBakey 1 atau DeBakey 2 melibatkan arcus, melibatkan aortic root apa tidak. Nah itu DeBakey Stanford A atas, ya, di atas di aorta ascending. Nah kalau DeBakey 1 melibatkan aortic root atau tidak. Nah, tapi kalau DeBakey 2 tidak melibatkan aortic root, tapi hanya melibatkan ascending dan arcusnya saja. Nah, tapi kalau kita berbicara Stanford B, udah pasti antara 3 ini, ya, 3A, 3B. Sehingga karena di bawah semua, tidak melibatkan dari arcus ini tadi. Gampangnya seperti itu, ya. Kemudian semakin lama kita menangani pasien dengan diseksi aorta ini, maka mortalitasnya juga akan semakin, survival rate-nya juga akan semakin turun, ya, dalam 60 hari. Ya, jadi awalnya akut, ditemukan aduh nyeri dada. Nah, kemudian dalam 60 hari itu semakin resiko kematiannya juga akan semakin lebih tinggi. Oke, ini untuk manajemen
acute aortic syndrome-nya ya. Yang paling penting adalah kita harus bisa memaksimalkan obat-obatan hipertensinya sama rate control itu tadi supaya tekanan atau pressure-nya bisa turun. Ya, kita harus coba sampai serendah mungkin yaitu di bawah 120 mm Hg. Kasih obat tensi yang bisa menurunkan tekanan darahnya sampai 120 mm Hg. Kemudian menurunkan denyut jantungnya sampai bisa di bawah 60 kali per menit. Itu yang bisa kita kerjakan. Ya, untuk memperpanjang harapan hidup pasien. Ya, tapi untuk menghindari mati enggak, ya hanya memperpanjang aja. Kemudian yang ketiga, kita berikan obat-obatan nyeri, ya, tapi hindari obat-obatan golongan NSAID. Kemudian yang kedua, obat-obatan golongan opiat, ya seperti tadi ya, kayak kokain dan sebagainya, malah nanti memperparah gitu ya. Nah, apapun tipenya, ya obatnya satu, ya tindakan, entah menggunakan endovaskular, ya endovascular repair atau kita kenal sebagai TEVAR, atau cardiac surgery, dioperasi, ya diganti. Ini adalah open cardiac surgery, ya. Ini adalah TEVAR atau EVAR. Kalau TEVAR itu dari torak, kalau EVAR itu abdomen, ya endo. Vascular aortic root, ya. Ini TEVAR total repair, menggunakan TEVAR menggunakan ring. Nah, kalau ring pada jantung koroner kecil, ya. Kalau ring pada aorta itu sebesar aorta itu tadi, ya. Ditutup supaya aliran darah dari jantung itu tidak ke false lumennya, masuk ke benar-benar lumennya, sehingga ditutup dia. Nah, akhirnya tidak ada tekanan aliran lagi yang masuk ke false lumen yang menyebabkan robekan itu semakin luas. Nah, apakah selamat pasiennya habis itu? Ya tentu resiko matinya tetap ada, tapi bisa memperpanjang harapan hidup. Ya. Sehingga dia harus tetap minum obat-obatan seperti antiplatelet, obat tensi tetap dikonsumsi, ya, obat kolesterol tetap dikonsumsi, rate control tetap dikonsumsi. Oke. Nah, ada pertanyaan soal diseksi aorta, aortic syndrome? Kebayang? Ya. Yang pertama tadi apa? Aneurisma aorta. Ya, belum ada keluhan nyerinya, masih nggak nyaman. Ya. Tapi ketika sudah muncul nyeri, berarti ada suatu robekan. Mungkin suatu acute aortic syndrome, entah itu diseksi, kemudian intramural hemato atau penetrating ulcer aortic. Kemudian yang ketiga, nah ini peripheral artery disease. Kita udah keluar dari aorta, ya. Semua selain aorta dan koroner adalah peripheral artery disease. Stroke karena masalah sumbatan di arteri karotis, kemudian ginjal, ya, kalau mungkin penyempitan arteri renalis, tangan, kaki, ya semuanya. Tapi pada kondisi ini, ya, saya hanya membahas masalah ekstremitas saja, ya. Nggak selesai nanti. Oke, PAD, ya, peripheral artery disease ini mirip seperti coroner syndrome, sindrom koroner. Kalau di jantung coroner syndrome, kalau di kaki atau di ekstremitas tangan kaki namanya peripheral artery disease, ya. Segala sesuatu yang membuat tidak nyaman baik di tangan maupun di kaki namanya peripheral artery disease. Oke. Kalau kondisinya akut secara tiba-tiba, ya kita kenal sebagai acute limb ischemic, ada tanda-tanda akut. Ya, kalau koroner nanti ada masalah acute coronary syndrome. Ya, ada tanda akut yang membuat nyeri dada, kemudian ada suatu aritmia maligna dan sebagainya. Nah, nanti kalau misalnya pada kaki, nah itu tadi nyerinya mendadak tiba-tiba, aliran darah terhenti, ya pucat dan sebagainya. Nanti kita bahas. Ya. Kalau kita berbicara PAD, semua yang menyebabkan suatu masalah di situ bisa asimptomatik atau simptomatik. Ya. Kalau asimptomatik kok tahu? Biasanya karena dia kita medical check up. Misalnya pasien DM, kita cekkan misalnya ankle brachial index atau AB-nya, kok tekanan darah di kakinya tinggi, tekanan pressure ankle-nya tinggi. Nah, mungkin aja suatu PAD, tapi dia belum muncul simptom, itu bisa aja. Oke? Nah, ini kita curigai ya PAD, kita cek nih, ada nggak ya masalah misalnya, Pak, misalnya kalau jalan itu suka pegel nggak kakinya? Ya, misalnya kalau jalan 100 meter kok sudah panas kakinya, tuh hati-hati, mungkin dari suatu PAD. Ditambah dengan faktor risiko kayak merokok, ya faktor risiko koroner, ya merokok, darah tinggi, kemudian ada kencing manis. Nah, itu kita harus pastikan semuanya. Nah, baru kita lakukan pemeriksaan hemodinamik pada pasien tersebut, entah pakai ankle brachial index, ya, ankle pressure, toe pressure, ya, dengan TJPO2 atau dengan menggunakan duplex ultrasound. Yang paling sering dan paling available kita gunakan adalah menggunakan ABI atau ankle brachial index. Nah, ankle brachial index ini, ya,
kita membandingkan antara tekanan sistolik ya pada ankle, kemudian dengan tekanan sistolik tertinggi ya dari brachial. Misal nih kita mau ngecek tekanan kaki yang kanan, ya udah tekanan kaki yang kanan ini kita bandingkan dengan tekanan brachialis yang tinggi salah satunya. Ini kayak Nancy biasa, ya. Tekanan darah kaki ini sistoliknya, misalnya kanan kita bagi nih mana yang lebih tinggi antara kanan dan kiri. Kalau misalnya yang kanan lebih tinggi kita bagi dengan pembilang yang tangan yang sebelah kiri. Nah, begitu sebaliknya. Nilai normalnya adalah ini, ya. Bisa dilihat 0,9 sampai 1 sampai 1,4 ya. 1 sampai 1,4. Lebih dari 1,4 itu terlalu kaku arterinya ya. Biasanya pada orang tua itu terjadi suatu lebih dari 1,4. Nah, tapi kalau kurang dari 1 ya, itulah yang kita kenal sebagai abnormal ABI. Berarti aliran darah ke sana menjadi berkurang, entah karena masalah kekakuan pembuluh darah atau karena memang ada sumbatan di bagian proksimalnya seperti itu. Sehingga kalau misalnya gambarannya adalah 1 sampai 1,4, ini adalah nilai normalnya. Oke. Ketika kita berbicara masalah ankle pressure, maka normalnya ketika kita lakukan pakai alat ya, alatnya berbeda dengan tensi. Itu kalau ankle pressure-nya kurang 50 mm Hg itu normal ya. Kalau top pressure-nya kurang 30 mm Hg itu normal. Tapi kalau tinggi-tinggi pressure-nya berarti ada turbulensi yang terjadi di sana yang menyebabkan mungkin ada suatu sumbatan di situ, sehingga kita harus konfirmasi entah menggunakan CT angiografi lagi atau langsung dengan menggunakan angiografi dengan menggunakan kateterisasi. Ya, ini adalah klasifikasinya ya, baik menggunakan Rutherford maupun Fontaine untuk PAD. Kalau dia semuanya kita ini AB-nya besar nih di atas 1,4 atau AB-nya kurang dari 1, tetapi dia nggak punya keluhan, maka masuk dalam asimptomatik PAD dengan Rutherford kelas 0, Fontaine 1 ya. Nah kalau sudah ada keluhan, misalnya dia nyeri-nyeri, kalau jalan sedikit nyeri ya, mungkin antara Rutherford 1 sampai 2 ini dengan klasifikasi Fontaine-nya ya 2A, 2B. Nah kalau yang di sini biasanya 2B ini udah menandakan bahwa tidak hilang, komunikasinya menetap terus, dia istirahat nyeri, kemudian apalagi dia jalan tetap ya nyeri terus ya. Kalau udah dia diam aja nyeri, ya berarti udah masuk ke dalam Fontaine 3, ya, di mana ada ischemic respite. Kalau udah ada nyeri pada saat istirahat, udah langsung Rutherford kelas 4, mungkin suatu Fontaine 3. Kalau sudah ada luka minimal nih Rutherford 5 atau 6 dengan Fontaine classification kelas 4. Ya. Nah, kalau terjadinya secara akut, ya, kalau tadi yang PAD biasanya kita berhubungan dengan chronic limb ischemic secara kronik. Tapi kalau dia tiba-tiba akut terjadinya, maka ada suatu hal yang tiba-tiba terjadi yang menyebabkan gangguan hemodinamik di sekitarnya itu menjadi terganggu, sehingga gejala yang muncul itu tidak bisa diantisipasi. Ya. Contohnya ini ada 6P, ya, ini tiba-tiba pucat tangannya, ini yang sebelah sini, tiba-tiba mana yang sehat nih, mana yang sehat, mana yang sakit? Hah? Yang kanan ini berarti, yang kiri ini, yang tiba-tiba putih pucat dia, ya, karena aliran darahnya tiba-tiba terhenti ke situ, sehingga muncullah tanda 6P. Ya kalau ditanya nanti apa itu gejala acute limb ischemic, ada 6P, ya, mirip gejala compression syndrome, ya, ada pain, nyeri karena aliran darahnya terhenti, maka ada terjadi suatu ischemic akut tiba-tiba maka nyeri. Kemudian ada paresthesia, tiba-tiba kok nggak kebas ya, nah itu nggak ngerasain apa yang kita sentuh dan lain-lain. Terus akibatnya bisa menyebabkan suatu paralisis di sana, ya, jadi nggak kuat diangkat karena aliran darah terhenti, jadi ototnya menjadi ischemic. Kemudian pallor, pucat, ya. Kemudian pulseless, ya, sayangnya pulseless. Jadi ketika kita cek di bagian distalnya, karena alirannya terhenti, ya nggak ada denyut kakinya. Misalnya kakinya di sini, kita cek di arteri dorsalis penisnya, kok nggak ada denyutnya, ya udah berarti dia pulseless, ya. Kemudian itu tadi. Nah, ketika ada kondisi-kondisi ini, maka itu sudah menggambarkan suatu tanda acute limb ischemic. Nah, ketika ditanya nanti apa tanda-tanda acute limb ischemic, harus dicari nih, apakah ada nyeri, pain, ya, pulseless, ya, pallor, pucat, paresthesi, ya, kemudian paralisis, ya. Nah,
Kita lihat nih klasifikasinya, ya, grade 1 sampai 3. Kalau grade 1 ini masih muncul awal-awal, biasanya 4 jam pertama, ya, ototnya masih bagus, ya, kemudian masih bisa digerakkan sedikit, masih bisa digerakkan, tapi kok mulai berat-berat kayak orang stroke itu, ya. Yang paling membedakan adalah ketika kita lakukan pemeriksaan Doppler, kita taruh USG di sana, masih bunyi berdenyut, jeduk. Nah, itu artinya arterial Doppler signal, ya. Venous Doppler signalnya juga masih mengirimkan sinyal, masih ada aliran yang balik ke vena. Kalau masih ada ini, ya, dan nyeri, berarti masih viable, masih grade 1. Ini adalah kondisi di mana kemungkinan ketika kita atasi atau kita obati, kondisi prognosisnya itu sangat bagus untuk perbaikan resolve sempurna. Nah, tetapi kalau sudah grade 2A biasanya itu jatuh ke dalam kondisi yang ke atas ini jika tidak ditangani dengan baik, ya, maka akan jatuh dalam kondisi yang kita kenal sebagai unsalvaged limb. Ya, jadi kita nggak bisa selamatin lagi itunya, sehingga kita harus amputasi kakinya. Ya. Nah, kalau 2A1 sampai 2A ini masih bisa dilakukan tindakan minimal invasif seperti kateterisasi, ya. Dilakukan balon-balon di pembuluh darahnya, disedot sumbatannya, kemudian disemprot-semprot antikoagulan, itu mungkin masih bisa. Tapi kalau sudah 2B ke atas, 2B dan 3,